Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HDS. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang PPDB tahun 2021 untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB Jawa Barat. Yang pertama adalah landasan hukum PPDB 2021 itu ada 5. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Yang kedua, Surat Edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2020. Yang ketiga, Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Nomor 4, Surat Edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan yang terakhir adalah Surat Edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2021. Ajas PPDB pada tahun 2021 itu objektif, transparan, dan akuntabel. Adapun persyaratan PPDB tahun 2021 itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus apabila ijazahnya belum jadi. Yang kedua adalah akte kelahiran atau bisa juga surat kenal lahir atau tanda lahir. Yang ketiga, kartu keluarga minimal domisili 1 tahun di daerah tersebut dan KTP kedua orang tua. Syarat umum yang keempat adalah buku rapot dan keterangan ranking selama 5 semester. Yang kelima adalah surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Untuk persyaratan khususnya, yang pertama di sini ada kartu program penanganan kemiskinan atau yang terdaftar pada DTKS bagi jalur afirmasi KETM. Itu bisa berupa kartu KIS, KIP, PKH, dan lain-lain. Syarat khusus yang kedua adalah surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi jalur afirmasi korban bencana alam. Syarat khusus yang ketiga adalah surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru dan bagi afirmasi penanganan COVID-19. Syarat khusus yang keempat di sini piagam dan dokumentasi prestasi khusus jalur prestasi kejuruan. Adapun jalur PPDB SMA dan kuotanya, yang pertama itu ada di sini ada 4 jalur untuk tingkat SMA. Zonasi minimal 50% dari daya tampung. Kemudian afirmasi minimal 20% dari daya tampung. Afirmasi di sini dibagi 2. Yang pertama afirmasi KETM atau siswa yang memiliki kartu KIP, KIS, dan lain-lain, dan disabilitas atau siswa yang berkebutuhan khusus itu 15%. Kemudian jenis afirmasi yang kedua adalah kondisi tertentu, itu 5%. Jalur yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, kuotanya itu maksimal 5%. Dan jalur yang keempat untuk tingkat SMA itu prestasi. Prestasi itu 25% atau dari sisa kuota. Prestasi dibagi 2. Yang pertama adalah prestasi nilai rapot. Kemudian yang kedua adalah prestasi kejuaraan akademik atau non-akademik.
Untuk afirmasi PPDB tahun 2021, bagi siswa yang mau melanjutkan ke tingkat SMA yang menggunakan jalur afirmasi, di sini 15% itu dibagi dua, KETM. Tadi KETM itu adalah siswa yang memiliki kartu bantuan dari pemerintah, bisa berupa KIS, KIP, PKH, dan lain-lain. Kemudian disabilitas, dan 5%-nya untuk kondisi tertentu. Maksud dari kondisi tertentu di sini adalah layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam maupun bencana sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Ini jalur PPDB SMK, itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi di sini minimal 20%. Afirmasi dibagi 2, sama di sini KETM atau siswa yang memiliki kartu KIP, KIS, PKH, dan lain-lain. Kemudian yang kedua afirmasi disabilitas. Jalur PPDB SMK yang kedua adalah prioritas terdekat. Maksud prioritas terdekat di sini adalah siswa yang tempat tinggalnya itu dekat dengan sekolah yang dituju. Maksimal itu 10%. Jalur yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru. Di sini kuotanya 5%. Jalur yang keempat, prestasi. Prestasi di sini kuotanya 65%, tetapi prestasi dibagi menjadi 2 lagi. Ada prestasi rapot 60% dan prestasi kejuruan. Prestasi kejuaraan itu cuma 5%. Yang dimaksud dengan prestasi rapot di sini dibagi 2, ada prestasi nilai rapot unggulan yang nantinya akan dipersiapkan untuk kelas industri sebanyak 35%, dan ada prestasi nilai rapot secara umum itu 25%. Kalau prestasi kejuaraan itu cuma 50%. Bagi siswa yang memiliki sertifikat, misalnya memenangkan lomba non-akademik, ini jatahnya cuma 5%. Seperti yang tadi dijelaskan, kuota tiap jalur PPDB untuk SMA, zonasi itu 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas 5%, dan prestasi itu 5%. Pembagiannya yang tadi saya jelaskan di atas. Dan untuk kuota jalur SMK itu sendiri, afirmasi 20%, kemudian prestasi rapot itu paling banyak 60%. Prioritas terdekat di sini 10%. Prestasi kejuaraan 5%, dan perpindahan orang tua di sini 5%. Dan ini persiapan PPDB tahun 2021. Tanggal 3 Mei 2021 itu pembagian akun ke sekolah, ke SMP atau ke MTS masing-masing. 4 sampai tanggal 7 Mei 2021 pembagian akun kepada siswa. 5 sampai 21 Mei 2021 upload nilai rapot siswa. Kalau masalah upload nilai rapot siswa itu bisa mandiri atau bisa dibantu oleh operator atau panitia yang ada di sekolah kalian semua.
Tanggal 17 sampai tanggal 21 Mei 2021, input kuota atau daya tampung sekolah ini dilakukan oleh SMA atau SMK yang ada di Jawa Barat. Tanggal 17 sampai tanggal 21 Mei 2021, verifikasi kuota sekolah ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan tanggal 24 Mei sampai tanggal 4 Juni 2021, upload dokumen khusus. Contoh, siswa yang mau mendaftar prestasi kejuaraan pada tanggal 24 sampai tanggal 4 Juni ini, silakan kalian upload piagam dan foto kegiatannya. Kemudian siswa yang mau mendaftar jalur perpindahan orang tua atau anak guru, upload surat tugas dari orang tua itu sendiri. Dan bagi siswa yang mau daftar jalur afirmasi KETM, khusus bagi siswa yang memiliki kartu KIP, KIS, KIP, dan lain-lain, itu mengupload kartu atau terdaftar pada DTKS. Maksudnya kartu resmi yang sudah terdaftar di DTKS. Yang selanjutnya adalah bagi siswa yang mau daftar kondisi tertentu. Di sini yang diupload adalah surat tugas atau SKTM bencana. Semua diupload di website yang ada di sini. Tanggal 4 sampai tanggal 6 Juni 2021 itu baru verifikasi kelulusan. Selanjutnya di sini tata cara penerimaan siswa baru. Pendaftaran tahun 2021 itu ada 2 cara. Yang pertama, siswa daftar online mandiri, atau bisa juga siswa daftar dibantu oleh operator sekolah atau oleh panitia yang ada di sekolah asal atau di SMP atau di MTS asal. Kemudian yang kedua adalah sekolah tujuan. Maksud di sini adalah jika dalam sekolah tersebut tidak ada jaringan internet atau masih diterapkannya protokol kesehatan 19. Jadi di sini bisa datang ke sekolah langsung. Waktunya di sini dari jam 8 pagi sampai jam 20.00 atau sampai malam hari. Semuanya itu di link pbdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, ini dia. Kapan waktu pendaftarannya? Pendaftaran PBDB SMA itu dimulai pada tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni 2021. Itu pendaftaran tahap 1. Bagi siswa yang memiliki kartu, contoh jalur afirmasi. Kemudian ada jalur perpindahan tugas. Kemudian ada jalur prestasi nilai rapot maupun kejuaraan. Ini tahap 1 bagi siswa yang mau daftar jalur khusus atau tahap pertama. Keterangannya yang tadi di atas, apa jalur afirmasi, apa jalur perpindahan tugas, prestasi, dan lain sebagainya. Pendaftaran PPDB SMA tahap 2 akan dibuka pada tanggal 24 Juni sampai 30 Juni 2021. Ini menggunakan jalur zonasi. Tetapi jangan khawatir, bagi siswa yang tidak lolos di tahap 1 itu masih bisa daftar
kembali di tahap 2. Jadi jangan khawatir, bagi siswa yang tidak lolos pada tahap 1 itu, kalian masih bisa daftar lagi atau mencoba kembali di tahap kedua, yaitu menggunakan jalur zonasi. Di sini adalah ketentuan sekolah pilihan SMA, SMK, dan SLB. Ada 5 jalur, mohon diperhatikan di sini. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Untuk tingkat SMA, jalur afirmasi itu bagi siswa yang mendaftar jalur afirmasi khusus SMA memiliki 3 pilihan SMA. 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, di dalam atau di luar zonasi. Tapi untuk SMK-nya, afirmasi di sini adalah siswa yang mendaftar di jalur afirmasi untuk tingkat SMK, 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, atau 1 pilihan SMK, 2 program studi atau kompetensi keahlian tanpa zonasi. Jadi khusus siswa yang daftar di jalur afirmasi untuk SMK di sini boleh kalian memilih 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta, atau 1 sekolah negeri dengan 2 program keahlian atau kompetensi keahlian tanpa zonasi. Jalur yang kedua adalah jalur zonasi. Jalur zonasi bagi siswa yang mau daftar ke tingkat SMA diberi kesempatan 3 pilihan SMA, 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta, di dalam zonasi. Ingat, kalau yang afirmasi itu dalam dan luar zonasi, tetapi kalau di jalur zonasi itu siswa boleh memilih 3 SMA, 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta yang ada di dalam zonasi. Dan untuk tingkat SMK-nya di sini zonasi itu tidak ada. Untuk jalur yang ketiga, prioritas terdekat. Bagi siswa yang mau mendaftar dengan jalur prioritas terdekat untuk SMA itu tidak bisa karena tidak ada jalur. Tetapi untuk ke SMK itu bisa. Kalian diberi kesempatan 1 pilihan SMK negeri dan 1 SMK swasta, atau 1 pilihan SMK dengan 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Jadi di sini untuk prioritas terdekat kalian boleh memilih 2 sekolah. Misalnya di sini sekolah 1 negeri A dengan swasta B dengan beda program studi juga boleh. Atau kalian boleh memilih 1 sekolah SMK negeri dengan 2 program studi yang ada di dalam SMK negeri yang kalian pilih itu tanpa zonasi. Jalur yang keempat di sini adalah perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru. Untuk tingkat SMA yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, ini kalian diberi kesempatan
2 pilihan SMA, 1 negeri dan 1 swasta. Luar zonasi. Kemudian yang B di sini dalam atau luar zonasi. Jadi bagi siswa yang mau mendaftarkan menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau juga anak guru, itu diberi kesempatan silakan memilih 2 SMA, 1 negeri dan 1 swasta, di dalam maupun di luar zonasi. Dan untuk tingkat SMK, 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, 2 program atau keahlian khusus. Di sini keahlian ya, kompetensi keahlian, tanpa zonasi. Jalur yang kelima di sini adalah prestasi. Yang pertama prestasi nilai rapot, dan yang kedua prestasi kejuaraan atau lomba-lomba. Apabila kalian mendaftar menggunakan jalur prestasi untuk SMA, kalian diberi kesempatan 2 pilihan SMA, 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta, dalam atau luar zonasi. Untuk SMK-nya, bagi kalian yang mau memilih prestasi nilai rapot, di sini dibagi 2. Ada nilai rapot unggulan atau persiapan kelas industri, maka akan mendapatkan 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta. 2 program kompetensi keahlian. Yang ini yang menggunakan nilai rapot unggulan. Kemudian nilai rapot umum, siswa akan diberi 2 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK 2 program keahlian. Di sini kalian diberi kesempatan, bisa 1 sekolah SMK negeri itu kalian boleh memilih di situ pilihan 1 program keahlian apa dan pilihan 2 program keahlian apa. Bagian B itu adalah bagi siswa yang mau daftar prestasi kejuaraan, itu dapat kuotanya itu 1 sekolah negeri dan 1 SMK swasta, 2 program atau 2 kompetensi keahlian tanpa zonasi. Dan untuk tingkat SLB itu sendiri tidak berbasis zonasi ataupun jalur, disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus siswa. Tahapan-tahapan pada pendaftaran PBDB tahun 2021. Di sini tahapannya untuk tahap pertama SMA. Untuk tahap pertama yang SMA itu bagi siswa yang mau mendaftar, pertama adalah jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, dan jalur prestasi. Dan untuk tahap 1 SMK itu bagi siswa yang mau mendaftar ke jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, prestasi nilai rapot unggulan,
atau di sini persiapan kelas industri. Ini tahapannya. Tahap 1 itu pendaftaran boleh mandiri atau dibantu oleh operator sekolah mulai tanggal 7 sampai 11 Juni. Itu pendaftaran secara online. Setelah itu, tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni itu verifikasi data siswa. Baru tahap yang ketiga di sini, tanggal 17 Juni adalah rapat Dewan Guru atau penetapan siswa, mana yang diterima dan mana siswa yang ditolak. Tanggal 18 Juni koordinasi dengan Saktik atau Disdik Jawa Barat. Tanggal 21 Juni itu adalah pengumuman kelulusan siswa. Maksudnya di sini tanggal 21 Juni itu adalah pengumuman tahap 1 siswa ini diterima atau tidak di sekolah tujuan. Dan tanggal 22 sampai 23 Juni khusus siswa yang diterima di sekolah tersebut melakukan daftar ulang. Jadwal PPDB tahap 2 untuk SMA itu jalur zonasi. Kalau untuk SMK prestasi nilai rapot umum. Jadi perbedaan di sini untuk tahap 2, kalau di SMA itu yang dilihat adalah zonasi atau jarak terdekat dengan sekolah yang dituju. Tapi khusus SMK di sini yang dilihat adalah nilai rapot umum. Waktu pendaftarannya tanggal 24 sampai 30 Juni. Ini pendaftaran tahap kedua. Tanggal 1 sampai 2 Juli adalah verifikasi data siswa. Tanggal 5 Juli 2021 seleksi pengolahan nilai oleh pihak SMA atau SMK. Tanggal 6 Juli di sini penetapan hasil PPDB dan koordinasi dengan Disdik. Baru tanggal 7 Juli 2021 adalah pengumuman kelulusan siswa atau siswa diterima atau tidak. Tanggal 8 dan tanggal 9 Juli adalah daftar ulang bagi siswa yang diterima. Tahun pelajaran baru dimulai tanggal 12 Juli 2021. Dan untuk di sini untuk jadwal PPDB SLB tanggal 7 sampai 11 Juni 2021 adalah pendaftaran menggunakan website SLB atau tujuan atau langsung. Tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 adalah verifikasi data siswa. Tanggal 17 Juni 2021 rapat penetapan. Tanggal 18 Juni 2021 koordinasi dengan Saktik dan Cadisdik. Tanggal 21 Juni 2021 adalah pengumuman. Tanggal 22 sampai 23 Juni 2021 adalah daftar ulang. Itu jadwal PPDB SLB. Demikian tadi adalah tentang bagaimana atau tata cara pendaftaran PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan mencoba menjelaskan lagi ke video selanjutnya tentang proses-proses yang lebih jelas lagi. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.